Sobat Iktus, kembali lagi di Iktus Edu. Dan pada kesempatan hari ini kita masih berada pada seri yang sama, yaitu Perjanjian Lama. Dan kita akan membahas mengenai kitab Yeskiel. Tetapi saya akan lebih menjelaskan kepada ajaran pokok yang terdapat dalam kitab Yeskiel ini. Nah, dalam kitab Yeskiel ini terdapat 3 ajaran pokok yang nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ajaran mengenai Allah. Nah, jadi di kitab Yeskiel ini memberikan suatu pengertian baru tentang sifat Allah. Nah, Nabi Yeremia menekankan pengertian bahwa Allah itu dekat kepada manusia di tengah-tengah segala urusan manusia. Tetapi kalau Yeskiel, dia lebih menekankan bahwa Allah juga harus terpisah dari manusia. Namun dia tetap mengatur segala sesuatunya itu dari jauh. Nah, dalam pandangan Yeskiel, Allah itu adalah Allah yang maha suci. Dan Allah yang maha suci ini telah terpaksa mundur dari umatnya karena dosa umatnya. Nah, sesuai dengan sifat Allah yang kudus, nah sifat kekudusannya ini Allah harus menghukum umatnya sendiri maupun bangsa-bangsa lain karena dosa-dosa mereka. Nah, kita bisa lihat dalam pasal 16 ayat 38 sampai 39, bisa juga lihat di pasal 21 ayat 3 sampai 5 dan juga pasal 25 sampai pasal 32. Nah, Yeskiel ditugaskan untuk memberitahukan kepada bangsanya bahwa oleh karena kekerasan hati mereka ini pada masa-masa lampau, maka mereka itu harus menderita dan menanggung murka Allah. Dan menurut pikiran orang-orang Israel, Tuhan sebagai Allah mereka itu bekerja dan hadir secara eksklusif di tengah-tengah mereka saja. Tetapi Yeskiel ini dia menekankan bahwa walaupun orang Yahudi sekarang berada di negeri pembuangan yang jauh dari tanah asal mereka, Allah itu tetap mengamati mereka, tetap memantau mereka dan menuntut pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka di bawah perjanjian itu, yaitu pelaksanaan hukum Taurat dan ibadah yang murni. Kita bisa lihat dalam pasal 34 ayat 15 sampai 16. Nah, dari sejarah bangsa Israel ini, Yeskiel itu membuktikan bahwa mereka itu sudah mendatangkan hukuman Allah atas diri mereka sendiri. Nah, tetapi masa pembuangan itu sebenarnya merupakan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan kembali lagi kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam pasal 18 ayat 31 sampai 32 dan pasal 33 ayat 11 sampai 16. Nah, ajaran berikutnya yang menjadi pokok dari kitab ini adalah mengenai manusianya. Nah, ini menjadi salah satu tema yang penting dalam kitab ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban tiap-tiap orang. Dan ajaran ini, tema ini sebenarnya udah pernah disinggung oleh Nabi Yeremia, tetapi oleh Yeskiel dikembangkan lagi secara mendetail. Nah, jadi sesudah hukuman Tuhan mulai dirasakan oleh orang-orang Israel, terkhususnya tuh pada saat Yerusalem itu diruntuhkan, nah umat Israel ini mulai ngeluh nih sama Tuhan, karena mereka tuh merasa bahwa mereka itu dihukum karena kesalahan nenek moyang mereka yang sebelumnya. Jadi mereka kayak menyalahkan bapak mereka mungkin gitu ya. Nah, akan tetapi Yeskiel ini menekankan bahwa mereka tuh nggak boleh gitu. Sebenarnya tuh tiap orang itu harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jangan menyalahkan yang pendahulu mereka. Nah, dan konsep itu merupakan dasar dari penghukuman Tuhan. Nah, jadi generasi yang muda ini yang tadi mengeluh, itu mereka dibilang nggak boleh menyalahkan nenek moyang mereka atas dosa-dosa yang sebenarnya mereka pun masih melakukannya. Oleh karena itu, Allah akan mengadakan perjanjian yang baru, bukan dengan umat Israel sebagai suatu keseluruhan seperti yang pernah mereka lakukan di Gunung Sinai, tetapi dengan suatu umat yang terdiri dari tiap orang yang secara pribadi itu bertobat serta ingin menerima anugerah dan kasih Allah. Berikutnya, pengajaran yang ditekankan dalam kitab ini adalah mengenai bangsa. Jadi, nabi-nabi lain sangat menegaskan bahwa pemberontakan Israel pasti menyebabkan bangsa itu sendiri
harus ditolak oleh Tuhan demi menjaga kekudusan Tuhan sendiri. Nah, tetapi kalau dalam Yeskiel, dia memberitakan bahwa sifat kekudusan Allah itu juga menjadi jaminan akan pemulihan Israel. Oleh karena nama dan kehormatan Tuhan itu terikat erat dengan bangsa ini. Nah, walaupun nama Tuhan istilahnya telah dinajiskan oleh dosa bangsa Israel sendiri, sehingga Allah ini harus menghukum mereka. Namun kalau pada akhirnya Allah tidak memulihkan mereka, maka Tuhan sendiri akan kelihatan kurang berkuasa. Nah, dan selain itu akan kelihatan kurang adil dan kurang mengasihi, maka tidak akan dihormati sama sekali oleh bangsa-bangsa lain. Nah, janji tentang pemulihan dipandang sebagai tindakan yang berupa anugerah dari Allah untuk mengakibatkan pertobatan sisa orang Yahudi yang masih setia. Nah, kita bisa perhatikan dalam pasal 36 ayat 22-24. Nah, Tuhan akan menyucikan serta memberikan sikap rohani yang baru kepada bangsa Israel. Dan setelah itu, tulang-tulang Israel yang kering seperti orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali melalui Roh Kudus. Nah, kita bisa perhatikan dalam pasal 37. Nah, suatu ciri khas bangsa yang telah diperbarui adalah pelaksanaan ibadah yang benar di dalam bait suci yang baru. Nah, dengan cara demikian, maka terjaminlah kehadiran Tuhan yang terus menyucikan umatnya. Demikian pula berkat-berkat Tuhan atas tanah atau atas bangsa yang pernah ditinggalkannya itu, tetapi sekarang sudah didiaminya lagi. Nah, jadi udah kembali lagi. Nah, melalui pemberitaan harapan yang tadi untuk masa depan, Yeskiel ini menunjukkan bahwa manusia adalah mati sampai dia dihidupkan kembali oleh Roh Allah, dan bahwa masyarakat tidak dapat berkembang dengan sungguh-sungguh kecuali dipelihara melalui kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan mengenai pokok pengajaran dalam kitab Yeskiel. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa di Iktus Edu berikutnya.